Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat dan juga para santriwati rahimakumullah. Kita lanjutkan materi tentang sirah nabawiyah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang perintah berdakwah, bahwa Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan dakwah risalah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya mendapatkan wahyu pertama, yaitu 5 ayat pertama di surah Al-Alaq, kemudian dilanjutkan dengan awal-awal dari surah Al-Muddathir. Beliau langsung menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang terdekat yang sekiranya bisa menerima dakwah beliau. Nah, kalau kita lihat nanti ya, dalam periode tahapan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 periode dakwah, yaitu pada saat beliau berada di Mekah yang disebut dengan periode Mekah. Di sana ada beberapa fase tahapan dalam berdakwah, yaitu dakwah sirriyah, dakwah yang dilakukan dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi ataupun situasi yang terjadi saat itu betul-betul dalam keadaan yang represif ya. Represif itu ketat dan sangat fatal apabila dakwah disampaikan dengan terang-terangan. Maka Allah memerintahkan untuk menyampaikan dakwah dengan sirriyah, dengan rahasia terlebih dahulu. Yang ini waktunya sekitar 3 tahun. Berikutnya yaitu dakwah jahriyah, dakwah yang disampaikan dengan terang-terangan, dengan terbuka. Itu setelah beliau memiliki kemantapan dan sudah dianggap para pendukungnya ada orang-orang pilihan yang menjadi basis dakwah beliau dari keluarga terdekat dan juga dari sebagian tokoh dan terutama dari para pemuda. Itu sudah cukup eksis sehingga beliau diperintahkan untuk berdakwah dengan jahriyah, dengan secara terbuka. Terbuka di sini dalam tanda kutip ya, bukan terbuka secara vulgar. Tetap ada kerahasiaan ya, terutama dalam hal penataan atau organisasi dan manajemen dakwahnya masih dirahasiakan. Kalau dakwah secara tabligh atau secara penyampaian disampaikan terbuka, tapi dalam hal manajemen organisasi, beliau dalam menyusun strategi itu tetap dengan kerahasiaan, dengan kehati-hatian. Nah, berikutnya beliau mencoba untuk berdakwah di luar Makkah, ya, dengan mengutus beberapa sahabat nanti ya untuk melakukan hijrah, berpindah. Sebagian sahabat nanti diutus untuk berhijrah ke Habasyah. Ada 2 tahapan nantinya. Ada hijrah
pertama ke Habasyah, kemudian disusul hijrah yang kedua. Hijrah pertama sedikit, hanya sekitar 12 orang sahabat laki-laki dan sekitar 4 wanita ke Habasyah. Karena di sana kondusif, dilanjut dengan hijrah ke Habasyah yang kedua. Ini agak banyak, sekitar 83 laki-laki dan 19 wanita pada tahun ke-5 kenabian. Dan di sana mendapatkan tempat yang kondusif sampai kaum muslimin mukim di sana hingga nanti pada tahun ke-7. Nah, pada periode Madinah inilah periode eksistensi dakwah yang sesungguhnya. Beliau mendirikan Daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam di sana. Ada beliau sebagai pemimpin yang sekaligus memiliki 3 otoritas. Kalau sekarang ada trias politika, maka beliau memiliki ketiga-tiganya. Beliau sebagai legislatifnya, pembuat undang-undang ya, diturunkan dari Allah Ta'ala. Kemudian beliau juga sebagai yudikatifnya, penegak undang-undangnya. Dan beliau juga sebagai eksekutifnya, pelaksana undang-undangnya. Nah itu mungkin kalau saat ini tidak bisa ditiru ya, karena beliau punya otoritas langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beliau sebagai pemimpin, ada aturan dalam penataan hidup, kemudian ada wilayah di Madinah dan ada yang dipimpin rakyat di Madinah. Itulah eksistensi dakwah Islamiyah yang menjadi institusi Daulah Islamiyah yang sesungguhnya sehingga Islam bisa eksis. Dan pusatnya itu di masjid. Ini yang unik, masjid sebagai markazul ibadah, pusat peribadatan, sekaligus saat yang sama sebagai markazul qiyadah, pusat pemerintahan, pusat penataan masyarakat. Kemudian di sana nanti akan kita bahas ada penerapan hukum secara sempurna di Madinah. Hukum yang sesungguhnya, yang integral, Islam yang sempurna itu dilaksanakan di Madinah karena ada naungan Daulah Islamiyah tadi. Dan beliau juga menyebarkan Islam ke seluruh dunia semampunya dengan melakukan ekspansi dakwah, dengan peperangan-peperangan. Kemudian juga beliau melakukan korespondensi atau surat menyurat. Walaupun beliau ummi tetapi punya sekretaris pribadi yang menuliskan apa hajat kebutuhan beliau, menyurati ke Raja Mesir, ke Heraklius di Romawi, kemudian ke Raja Persia, dan juga mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman dan lain-lain. Itu merupakan penyebaran Islam ke seluruh dunia untuk mewujudkan misi Islam rahmatan lil alamin. Nah, inilah as-sabiqun al-awwalun, para sahabat pertama kali yang masuk Islam ya. Generasi pertama-tama yang menerima secara langsung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita pertama, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengorbankan semuanya untuk dakwah Islamiyah. Nanti akan kita bahas sekilas ya tentang bagaimana perjuangan Khadijah dan juga keutamaannya atau fadilahnya. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, merupakan anak dari ya, kaum muslimin saat itu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan remaja atau dari kalangan anak-anak, dan mengatakan saat itu usianya 8 tahun, ada mengatakan 10 tahun ya, ada beda pendapat ya, nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian yang ketiga Zaid bin Harithah, ini dari kalangan hamba sahaya yang pertama-tama masuk Islam. Nanti akan kita ceritakan mengapa
Zaid bin Harithah ini diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana latar belakangnya? Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah lelaki dewasa merdeka pertama-tama yang masuk Islam. Tokoh ya, kalangan tokoh. Yang dari Abu Bakar lah nantinya masuk Islam generasi yang berikutnya ada 5 orang, kemudian berikutnya lagi menjadi 40 orang. Itu adalah karena rekrutmen atau perekrutan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah 4 orang pertama-tama yang memiliki jasa sangat besar ya terhadap dakwah Islamiyah saat itu. Baik, nanti masing-masing akan kita bahas biografinya secara singkat. Yang pertama yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau ini seorang wanita, bahkan orang pertama yang masuk Islam. Bukan hanya dari kalangan wanita, tapi malah seluruh masyarakat saat itu yang menerima dakwah Islam adalah Khadijah, karena beliaulah merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang memberikan motivasi dan pengorbanan yang luar biasa. Pemilik kebersihan jiwa, kehormatan dan kemuliaan. Dan beliau telah beriman sejak awal, bahkan menyokong dan meyakinkan kepada Nabi SAW tentang wahyu yang diterima. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir, yaitu pada surah Al-Muddathir, qama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, waqala, dan bersabda, Allahu Akbar. Fakabbarat Khadijah, maka Khadijah pun juga ikut bertakbir. Wa alimat annahu al-wahyu minallah, dan beliau mengetahui bahwa hal tersebut wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Al-Qushayri. Jadi dari perintah Allah wa rabbaka fakabbir itu langsung dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, wa kanat Khadijah awwala man amana billah wa rasulihi wa saddaqa bima ja'a bihi. Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan membenarkan apa yang beliau bawa, yang beliau sampaikan. Itu dibenarkan semuanya oleh Khadijah ini. Bahkan Khadijah lah yang memberikan motivasi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketakutan, gemetar, khawatir. Khadijah lah yang memberikan motivasi kepada suaminya. Wahai Rasulullah, sekali-kali Allah tidak menyia-nyiakan Anda. Andalah orang yang selama ini melakukan kebaikan, berbuat baik kepada sesama, menyambung silaturahim, menyampaikan kebaikan semuanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang Anda lakukan selama ini. Itulah motivasi yang begitu tulus dari Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan riwayat Ibnu Ishaq, summa, ini dalam cerita yang panjang ya, summa inna Jibril ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ufturidat alaihi shalah. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diwajibkan baginya sholat. Ini sholat yang belum resmi, artinya belum 5 waktu ya. Kalau nanti sholat 5 waktu itu baru diwajibkan pada saat Isra Mi'raj, dan itu Khadijah nantinya meninggal ya. Kalau di sini sholat yang ditetapkan yaitu hanya pada 2 waktu saja, yaitu waktu pagi dan petang, pagi dan sore, hanya 2 rakaat, belum ada namanya. Belum ada seperti sekarang ya sholat subuh atau sholat asar, belum ada. Fahama zalahu bi'aqibihi fi nahiyatil wadi.
Maka ia mengajaknya mengikutinya di sebelah lembah. Fanfajarat lahu ainun min ma'i zamzam, dan memancarlah air Zamzam baginya. Fatawadda'a Jibril wa Muhammad alaihi wasallam. Maka dari air Zamzam itulah berwudu Jibril dan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian salat 2 rakaat, wa sajada arba'a sajadat, dan sujud sebanyak 4 sujud. Tsumma raja'an Nabi, kemudian kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Wa qad aqarallahu ainahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kebahagiaan bagi beliau. Jadi matanya berbinar-binar, cerah, karena watobat nafsuhu, beliau bergembira, menikmati apa yang telah beliau lakukan. Dengan ibadah sholat itulah beliau mendapatkan kegembiraan. Waja'ahu ma yuhibbu minallah, datanglah apa yang beliau sukai dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fa akhadha yada Khadijah, maka beliau mengambil atau meraih, menggandeng tangan Khadijah radhiyallahu anha hatta ata biha ilal ain, membawa ke tempat sumber air. Fatawaddo'a kama tawaddo'a Jibril, maka berwudulah saat itu sebagaimana berwudunya Jibril. Summa raka'a raka'ataini wa arba'a sajadat, rukuk ataupun ya salat 2 rakaat dan 4 kali sujud. Summa kana huwa wa Khadijah yusalliyani sirran, kemudian Nabi bersama dengan Khadijah sholat sambil sembunyi-sembunyi. Nah, inilah praktek ibadah yang awal-awal yang dilakukan oleh Jibril, memberikan contoh kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada Khadijah, istri beliau, dan keduanya sholat sambil sembunyi-sembunyi, tidak dipraktekkan secara langsung atau secara terbuka karena situasinya masih sangat sulit. Jadi saat itu jemaah sekalian, sholat Nabi SAW masih dilakukan dengan 2 rakaat, dan ini menjadi sebuah hukum ya awal-awal. Di sini disebutkan sholat Nabi dan sholat qashar. Jadi jumlah rakaat sholat Nabi saat itu hanya 2 rakaat sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Qalat, beliau berkata, faradallahu sholata hina faradaha, Allah Ta'ala mewajibkan sholat pada awal-awal diwajibkannya rakaataini 2 rakaat fil hadari was safar, baik dalam keadaan mukim, dalam keadaan tidak bepergian, ataupun dalam keadaan bepergian atau safar. Fa uqirrat sholatus safar, maka berikutnya sholat dalam keadaan safar ditetapkan sebagaimana awalnya, yaitu 2 rakaat. Wazita fi sholatil hadar, sedangkan sholat dalam keadaan mukim ditambah menjadi 4 rakaat untuk sholat zuhur, asar, ya, kemudian isya. Jadi pada awalnya beliau diajarkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril hanya sholat 2 rakaat saja. Dan pada saat berikutnya nanti setelah prosesi Isra Mi'raj ya, dan proses yang berikutnya baru ada perbedaan pada saat hadar dan safar, saat mukim dan perjalanan. Kalau di mukim ditambah dan pada saat di perjalanan ditetapkan ya, sehingga inilah yang menjadi perbedaan pendapat ulama pada saat-saat berikutnya. Ketika kita ya sekarang ini mencikapi pada saat kita melakukan perjalanan, kita menjadi musafir, apakah qashar ataupun jama' ini semata-mata rukhsah, keringanan yang boleh diambil dan boleh tidak diambil, ataukah sunnah yang dianjurkan atau bahkan keharusan.
Nah, ini para ulama berbeda pendapat ya. Tapi sebagian besar memang mengatakan ya Nabi ini mendapatkan rukhsah keringanan, dan beliau setiap kali mendapatkan hal yang ringan beliau pilih. Ketika ada dua pilihan, yang satu sulit, yang satu ringan, biasanya Nabi memilih yang lebih ringan untuk memberikan contoh kepada umatnya dan meringankan beban umatnya, tidak memberatkan kepada umatnya. Tapi kalau untuk pribadi beliau, ya beliau melakukan dengan serius dan pilihan yang lebih ketat. Jadi saat itu sholat Nabi sudah terdapat rukuk dan sujud sebagaimana terlihat dalam riwayat Ibnu Ishaq. Kemudian yang berikutnya tentang karakter dakwah sirriyah. Dakwah secara rahasia ini memiliki karakteristik atau sifat performa, di mana disebutkan sholat ini sebagai sumber kekuatan. Wahyu sholat atau perintah sholat adalah di antara yang pertama-tama turun. Di antaranya di surah Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-40. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Sehingga saat itu sholat baru dilaksanakan dua kali, pagi dan petang, baru 2 rakaat tiap sholatnya. Dan Jibril tadi sudah disebutkan mengajarkan wudhu kepada Nabi kita, dan sholat dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Ini memiliki hikmah bahwa sholat sudah diwajibkan walaupun belum 5 waktu, dan menandakan sangat pentingnya sholat dalam kehidupan. Sholat inilah yang nantinya menjadi amal pertama yang dihisab oleh Allah Ta'ala pada yaumul hisab nanti. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah sholat. Nanti yang pertama-tama dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, yang lain beres. Kalau sholatnya tidak beres, amal yang lain menjadi tidak beres. Maka ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Apapun kondisinya, sholat ini harus dilaksanakan. Kalau ibadah yang lainnya ada satu persyaratan yang harus menjadi dasar, ya, istitoah ataupun kemampuan di dalam rukun Islam, ya, selain syahadatain. Kalau syahadatain ini menjadi pintu gerbang. Nah, selain sholat dan syahadatain ini, puasa tetap ada istitoah, ada kemampuan, dan ada rukhsah bagi orang yang berpergian dan sakit. Kemudian zakat tetap ada, istilahnya muzaki. Muzaki orang yang mampu berzakat ketika dia mendapatkan penghasilan di atas nisab dan sudah melewati 1 haul, itu baru zakat. Sedangkan kalau yang belum muzaki disebut mustahik, yang berhak menerima zakat. Masih ada perbedaan klasifikasi kelasnya. Apalagi haji. Ya, haji ini adalah man istata'a ilaikum sabila, yang punya kemampuan untuk berangkat ke tanah suci. Nah, untuk sholat ini tidak ada kalimat istitoah. Berapapun ataupun kondisi apapun seorang muslim, maka dia harus melaksanakan sholat semampunya. Apakah dengan berdiri sempurna, apakah dengan duduk, ataukah dengan berbaring, ataukah dengan berisyarat saja, tetap kewajiban sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, inilah memiliki atau memberikan kesan tidak boleh meremehkan sholat, dan sholat ini sebagai barometer kesuksesan. Kalau ada seseorang yang bermasalah dalam kehidupannya, maka pertama-tama yang dilihat adalah bagaimana kualitas sholatnya. Kalau sholatnya beres, insya Allah kehidupan, permasalahan dalam kehidupan itu juga akan menjadi beres. Nah, kita masuk kepada biografi singkat masing-masing 4 orang ini. Pertama tentang Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ini Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu anha ini suatu saat pernah menyampaikan. Jadi ceritanya di dalam riwayat ini ya, Khadijah itu pernah cemburu ya. Kenapa? Karena disebutkan di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana tsana. Jadi walaupun Khadijah saat itu sudah meninggal dunia, tetapi sering Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat dengan istrinya beliau adalah Khadijah ini dan memberikan pujian yang bagus, yang luar biasa kepada almarhumah Khadijah saat itu. Qalat, maka Aisyah ini mengatakan faghirtu yauman, saya memiliki kecemburuan ya, ghirah, cemburu kepada Khadijah ini. Iri dalam hal yang positif ya, bukan iri hasad yang negatif. Fakultu ma aktsara tadhkuruha hamra asy-syidqi qad abtalakallahu azza wa jalla bi khairan min Rasulullah. Kenapa Anda masih selalu teringat dengan perempuan tua itu? Padahal Anda sudah diberikan yang lebih baik darinya. Mungkin kalimatnya agak ini ya, sensitif ya. Para ulama memberikan komentar ini bisa jadi dikatakan oleh Aisyah pada saat Aisyah belum balik ya, pada saat masih kecil ya, masih belum dewasa ya, biasa ya. Itu istri punya kecemburuan ya, itu hal yang biasa. Jadi ya Aisyah menyampaikan curhatnya secara terus terang itu kepada Rasulullah SAW. Maka disinilah ada pembelaan ya, dari beliau Nabi SAW. Apa latar belakangnya itu? Ini ada 4 poin ya di sini. Nabi SAW memberikan pujian, ma'abtalinallahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan posisi Khadijah yang lebih baik darinya itu. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya di hatinya. Walaupun pada saat nantinya di periode Madinah itu ada pertanyaan dari Amr bin As kepada Rasulullah SAW tentang siapa orang yang beliau paling cintai, itu disebutkan pertama Aisyah nantinya ya. Tapi di sini kasusnya Nabi SAW menyampaikan tidak ada yang bisa menggantikan posisi di hatinya. Qad amanat bi akfara bi an-nasu. Ini poin pertama ya. Aisyah ini mengimani. Beliau telah beriman kepadaku pada saat orang-orang mengingkariku. Inilah posisi ya keluarga. Ini penting ya, dukungan keimanan, kepercayaan dari istri kepada suami. Kalau iman di sini babnya bab akidah, maka bisa kita korelasikan, bisa kita kiaskan atau kita analogkan kepada bab yang lain. Istri harus percaya kepada suami, tidak boleh curiga, tidak boleh memata-matai, tidak boleh bahkan mengintimidasi. Ada loh istri yang mengintimidasi kepada suaminya ya, yang memaksa kepada suaminya untuk memberikan semua pendapatannya disetorkan ke istrinya. Suaminya nggak dikasih apa-apa sehingga suaminya sampai ngutang, beli bensin aja ngutang. Ada seperti itu ya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu. Nah ini kan perlu untuk didudukkan ya, perlu dibicarakan baik-baik. Jadi harus percaya. Bahkan etikanya ya, ngapunten ya, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, misalnya suami meninggal ya, itu etikanya, ini sisipan saja tambahan ya, HP-nya itu jangan dibuka-buka. Kalau perlu di reset aja, dihapus semuanya. HP pasangan kita itu dihapus oleh pasangan. Kalau istri meninggal, maka suami menghapus semua filenya. Tidak usah dicari-cari. Kalau suami meninggal, hapus semua, di-reset ulang. Nanti silakan HP-nya dipakai oleh yang lain. Tetapi isinya jangan dimata-matai. Kenapa? Apa manfaatnya sih? Kalau nanti ada aibnya atau ada kesalahan, itu kita nggak boleh mengungkap aib mayit orang yang sudah meninggal. Diungkap aibnya itu tidak boleh. Etikanya begitu ya. Aib secara fisik ataupun non fisik. Maka suami atau siapapun yang meninggal ketika
Dimandikan kan harus orang-orang terdekat yang memandikan. Itu supaya menetralisir, meminimalisir kalau ada aib misalnya cacat di tubuhnya, itu nggak boleh orang lain tahu. Yang terdekat saja yang tahu. Dan begitu pula aib-aib secara non fisik berupa hal-hal mungkin yang dirahasiakan oleh suaminya dan lain-lain. Kalaupun dia punya kekhilafan, cukup itu rahasia antara dia dengan Allah. Hubungan yang lain-lain itu cukup antara dia dengan Allah saja. Allah Maha tahu. Kalau Allah ridha, Allah memaafkan, ya diampuni. Kalau Allah nggak ridha, nanti Allah memberikan hisab, itu bukan urusan kita. Nah itulah ya, itu etika, sisipan saja ya. Kemudian kedua, wasattaqatni id kadzabatni an-nas, dan memberi dukungan, mempercayaiku pada saat orang-orang mendustakan ya, pada saat orang lain tidak percaya. Kalau istri kita, pasangan kita tidak percaya, terus bagaimana dengan orang lain? Maka pendamping kita, pasangan kita, itulah yang harus memberikan dukungan pertama-tama. Yang ketiga, wawasatni bimaliha id haramani an-nas, dan berkorban ya, memberikan penolong kepadaku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. Khadijah ini perempuan yang kaya raya, bahkan menurut informasi 2/3 aset Mekah itu punya Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa, pedagang kaya raya, konglomerat yang luar biasa. Kemudian pada saat menjadi istri Rasulullah, menjadi wanita yang zuhudnya luar biasa. Walaupun beliau kaya raya, tetapi zuhudnya luar biasa. Bahkan nanti digambarkan pada saat Khadijah meninggal dunia itu nggak punya apa-apa. Baju yang dipakai itu 83 tambalan, Masya Allah. Saking zuhudnya Khadijah. Dan beliau tidak punya kain kafan. Dan untuk menyampaikan itu kepada suaminya malu. Minta kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu supaya nanti mohon berkenan kepada beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk dipakai menerima wahyu, supaya dijadikan kafanku. Itu coba ya, Khadijah sampai malu meminta itu kepada suaminya sendiri, dan minta tolong kepada putrinya untuk menjadi juru bicara, menyampaikan kepada ayahnya. Nah akhirnya ketika disampaikan oleh Fatimah, maka Rasulullah ya menyampaikan, wahai, ya dengan ya otomatis lah ya, nggak mungkin tidak memberikan. Bahkan ketika itu Khadijah khawatir ya, kenapa latar belakangnya meminta sorban seperti itu. Khadijah yang sekualitas itu mengatakan, saya khawatir mendapatkan azab kubur. Masya Allah. Khadijah yang sekualitas itu khawatir mendapatkan azab kubur, sehingga minta diantaranya itu tadi ya, dengan menjadikan sorban Nabi yang biasa dipakai menerima sebagai kain kafannya. Akhirnya Allah Ta'ala merespon dengan mengutus malaikat Jibril membawa 5 kain kafan. Allah alam jauh mana kesahihannya ya. 5 kain kafan untuk Khadijah, kemudian nanti untuk Rasulullah SAW, kemudian untuk putri beliau Fatimah, kemudian untuk suaminya itu Ali, dan untuk putranya Hasan. Dan saat itu malaikat Jibril menangis. Dan Rasulullah heran, kenapa Anda menangis ya malaikat Jibril? Karena cucu engkau, cucu Anda Husain itu kan nggak kebagian ya. Nantinya Husain ini meninggal dalam keadaan yang tragis dan dipenggal kepalanya. Akan dalam keadaan yang nantinya ya, peristiwa Karbala itu ya. Nah itu cerita nanti ya, dan pada saatnya. Jadi ini kembali kepada Khadijah, luar biasa pengorbanannya sampai akhir hayatnya, yang begitu berkorban secara maksimal. Harta beliau yang sangat banyak dikorbankan untuk dakwah Islamiyah, untuk menopang dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat adalah beliaulah yang memberikan regenerasi. Wa razaqani Allahu azza wa jalla walada. Allah lah yang memberikan rezeki kepadaku
anak-anak Khadijah haramani auladan nisa, ketika nantinya beliau tidak mendapatkan anak dari istri-istri beliau yang lainnya. Nanti ketika beliau mendapatkan hadiah pada saat korespondensi tadi ya, ketika menyampaikan informasi tentang Islam kepada Raja Mesir, itu tidak mau menerima Islam tapi memberikan hadiah pada Rasul berupa wanita ya, berupa wanita, dan akhirnya nanti dijadikan istri Rasulullah, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria itulah beliau sempat punya anak yang namanya Ibrahim, tetapi meninggalnya waktu kecil nanti pada saat di Madinah menjelang beliau haji wada itu ya. Itu Ibrahim yang beliau juga sangat cintai, dan ketika meninggalnya Ibrahim sempat terjadi gerhana, dan beliau sholat gerhana itu menurut orang-orang dikira karena kematian Ibrahim. Nah, ini posisi Khadijah ya. Berikutnya dalam hadis, nah ini dari riwayat yang sahih, riwayat dari Imam Ahmad, afdhalun nisa'i ahlil jannah, wanita-wanita mulia penduduk surga itu ada 4. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau ini yang kita ceritakan. Yang kedua Fatimah bintu Rasulullah bintu Muhammad. Kemudian yang ketiga Asiyah bintu Muzahib, yaitu imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang keempat Maryam ibnatu Imran, Maryam ibunda daripada Isa ya, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Inilah 4 wanita mulia yang diberitakan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini sudah kita ketahui betapa mulianya Khadijah ini ya. Berikutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau ini Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, kemudian Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay Al-Quraisy. Ali ini putra daripada Abu Thalib, dan Ali punya kakak-kakaknya, dan punya saudara perempuan juga 2. Kakaknya ada 3, yaitu yang pertama, kakak pertama Ali itu namanya Thalib, sehingga ayahnya diberi kunyah Abu Thalib. Abu Thalib sendiri nama aslinya itu seperti kakek-kakeknya ini, yaitu nama asli Abu Thalib itu adalah Abdul Manaf. Bukan yang disebutkan di sini. Kalau ini kan kakek Rasulullah ya. Jadi nama asli Abu Thalib itu Abdul Manaf. Dan kunyahnya yang terkenal yaitu Abu Thalib karena anak pertama adalah Thalib. Kemudian anak berikutnya namanya Aqil. Anak berikutnya namanya Ja'far. Nah, Ja'far ini yang terkenal, Ja'far bin Abi Thalib. Baru Ali, kemudian ada 2 saudari ya, perempuan. Beliaulah anak-anak pertama yang masuk Islam, berada di rumah Nabi sejak sekitar 5 tahun, dan masuk Islam umur 10 tahun atau mengatakan 8 ya. Dan beliau tidak pernah menyembah berhala, sehingga sebagian dari masyarakat memberikan julukan beliau karramallahu wajhahu, Allah memberikan kemuliaan kepada wajahnya. Nah, biasanya sebagian mengatakan begitu. Kalau sahabat lain radhiyallahu anhu, kalau Ali ini karramallahu wajhahu, tapi biasanya yang suka menyebutkan itu orang-orang Syiah. Walaupun nggak mesti ya, ada sebagian juga yang pada umumnya. Masuk Islam saat melihat Nabi dan Khadijah melaksanakan sholat tadi. Walaupun sembunyi-sembunyi karena Ali masuk dalam rumah tangga Rasul, maka Ali tahu. Dan saat ayahnya yaitu Abu Thalib mengetahui keislaman, Ali membiarkan, mendukungnya. Walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam atau tidak beriman sampai akhir hayat beliau. Inilah keutamaan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ini ada hal yang menarik, cerita daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi kan cerita dari ada Aisyah ya, yang cemburu terhadap Khadijah. Kalau ini cerita dari Umar yang ghibtah, cemburu iri yang positif. Apa kata Umar di sini? Laqad utiya Ali, sungguh Ali telah diberikan 3 khisal, 3 sifat, 3 kelebihan
li antakuna li khoslatun minha ahabu ilayya min an u'tiya humurun ni'am. Seandainya satu saja dari 3 kelebihan diberikan kepadaku, lebih aku sukai daripada unta merah. Unta merah itu harganya mahal. Ya mungkin sekarang kendaraan terbaik ya pada saat ini. Mobil yang mewah itu harga unta merah saat itu. Fasu'ila wa mahunna, ketika Umar ditanya, apa 3 kelebihan itu hai Umar? Qala, beliau menjawab, tazawwajahu ibnatahu Fatimah. Jadi Rasulullah ini menikahkan ya, Fatimah dengan Ali ya. Pernikahan Ali dengan Fatimah binti Rasulullah. Ini ada hal yang menarik. Jadi ceritanya ya, ini bagi kalangan remaja, anak-anak sekalian ya, mencintai itu hal yang fitrah, yang lumrah. Mencintai lawan jenis itu hal yang fitrah, yang lumrah ya. Jadi harus lawan jenis yang dicintai, nggak boleh sesama jenisnya. Itu boleh. Tetapi dalam hal mencikapi rasa suka itu ada beberapa 2 tipe kali. Ada orang yang menyampaikan kepada yang dicintai dan ini belum waktunya ya. Kalian belum waktunya, sekarang masih dalam kondisi waktu belajar nanti. Kemudian ada orang yang menyimpan rasa cintanya. Ali ini menyimpan rasa cintanya kepada Fatimah, tidak berani mengungkapkan kepada Fatimah. Dan saat itu ketika masanya, Abu Bakar As-Siddiq pertama-tama yang datang kepada rumah Rasulullah SAW untuk melamar Fatimah. Tapi akhirnya ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian datanglah berikutnya Umar yang datang kepada rumah Rasulullah dan ingin melamar Fatimah. Ternyata Umar juga ditolak. Wah, Ali sudah deg-degan ini. Abu Bakar yang orang terkaya, maksudnya tokoh saat itu ya, ditolak, yang luar biasa pada kualitasnya. Umar orang yang paling berani, yang tokoh juga saat itu juga ditolak, apalagi saya. Nah, tetapi beliau memberanikan diri dan ketika berada di luar rumah maka dipanggil Rasulullah. Wahai Ali, sini sih. Apa maksud kamu kesini apa? Nah, Ali ini malu ya, tidak berani, nggak kebetul lah kata orang Jawa ya, apa yang dimaksudkan dalam hatinya itu. Maka Nabi langsung tahu dengan isi hati anak muda ini ya, dan mengatakan, wahai Ali, saya punya rencana untuk menikahkanmu dengan putriku. Wah, langsung Ali berbinar-binar ya, mendapatkan berita yang seperti itu, luar biasa, surprise luar biasa. Jadi Nabi sudah punya rencana. Allah alam tidak diceritakan kenapa beliau menolak Abu Bakar, menolak Umar. Beliau sudah punya calon pandangan Ali bin Abi Thalib ini, yang akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya itu Fatimah ini. Nah, nanti ada kisah berikutnya ya. Wasakanahu al-masjid la yahilu li fihi ma yahilu lahu. Dan Ali ini tinggal di masjid yang tidak diperbolehkan bagi yang lain, tapi boleh untuknya. Kemudian warayata yauma Khaybar. Dan Ali ini mendapatkan penghormatan menerima bendera perang pada saat Khaybar. Ini menarik. Jadi Khaybar ini perkampungan Yahudi yang sangat subur, banyak pohon kurmanya, penghasil kurma yang bagus. Setelah mereka terusir ya dari peristiwa Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka terusir, mereka masih punya perkampungan Khaybar. Sehingga ada yel-yel ya, semboyan warga Palestina, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah kalian pada peristiwa Khaybar, wahai orang-orang Yahudi, tentara Muhammad akan kembali. Nah, itu memberikan motivasi kepada warga Palestina dan memberikan rasa takut kepada Zionis Israel, di mana dulu kakek moyangnya telah terusir, kalah telak pada perang Khaybar ini. Jadi menariknya begini ya. Pada saat mau perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan begini, besok pagi saya akan
memberikan bendera ini kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, ini kan kedudukan yang luar biasa ya. Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya, orang ini cinta pada Allah dan juga pada Rasulnya. Dan saya berharap kemenangan itu didapatkan lewat perantaraannya. Maka semalaman para sahabat banyak yang tidak bisa tidur, terutama Umar ini. Sehingga pagi-pagi habis subuh itu para sahabat sudah baris, sudah siap-siap. Dan mereka ketika itu Nabi mengawasi ya, berada di depan barisan para sahabat saat itu. Sahabat-sahabat itu, terutama Umar, pengakuannya itu berharap dialah yang ditunjuk, ibaratnya jinjit-jinjit begitu ya. Ini loh Rasulullah, saya hadir. Mungkin dalam hatinya, tolong tunjuk saya, mungkin begitu. Tapi mereka nggak berani. Umar mengatakan, saya tidak pernah ingin mendapatkan amanah kecuali pada saat itu. Ingin berambisi untuk ditunjuk membawa bendera. Maka beliau melihat-lihat dan mengatakan, menanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Kok nggak ada di sini? Maka para sahabat mengatakan, beliau sedang sakit mata ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, panggil ya ke sini. Dan dipanggil Ali, kedua matanya sakit, kemudian diludahi oleh beliau yang mulia, dan dengan izin Allah sembuh seketika ya. Dan saat itulah diberikan panji royah oleh Rasulullah, bendera eksistensi kaum muslimin untuk simbol pada saat perang Khaybar, diterima dengan gembira dan syukur oleh Ali bin Abi Thalib, karena itu tadi, siapa yang menerima bendera ini maka Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan dia pun cinta pada Allah dan Rasulnya. Ali lah yang mendapatkan kehormatan, dan ternyata betul pada saat tidak ada yang bisa mendobrak benteng Khaybar, Ali lah yang memiliki kekuatan luar biasa, dengan izin Allah ya bisa mendapatkan kemenangan di perang Khaybar ini. Nah itulah ya Ali bin Abi Thalib yang luar biasa ya. Dan beliau ini memiliki kunyah. Kunyahnya unik. Beliau ini dipanggil Abu Turab. Apa Abu Turab itu? Bapaknya tanah, bapaknya pasir. Kok aneh? Ini panggilannya aneh. Jadi ceritanya itu Ali dalam rumah tangganya kan biasa lah, namanya rumah tangga ada dinamika ya. Kalau Ali lagi ada masalah dengan istrinya Fatimah, itu beliau tidur di Masjid Nabawi, dan tidurnya karena Masjid Nabawi pasir ya, tanah, tidak ada keramiknya, tidak ada karpetnya ya, itu ya. Kalau sekarang nyaman, kalau saat itu pasir atau tanah. Dan ketika beliau menempelkan pipinya di lantai Masjid Nabawi, ada yang tersisa pasir di pipinya ini, sehingga ketika Nabi menelisik, mana si mantuku ternyata tertidur di Masjid Nabawi, Nabi mengatakan, kum ya Abu Turab, berdirilah, bangun wahai Abu Turab. Itulah panggilan Rasul untuk Ali bin Abi Thalib. Dan Ali senangnya luar biasa, walaupun dipanggil begitu, itu panggilan cinta ya, panggilan kedekatan, itu luar biasa. Ali sangat suka dengan panggilan seperti itu. Nah, jadi sama sekalian, Ali ini luar biasa, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kata Umar kan di sini ya, Umar ini khawatir karena Umar yata'awwadzu billahi min ma'dzalatin laisa fiha Abul Hasan. Umar ini selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dalam memutuskan perkara sulit jika saat itu Ali tidak hadir. Jadi Ali ini menjadi konsultannya, penasihat. Di antara ada Ahlul Halli wal Aqdi ya, itu diantaranya Ali. Saat misalnya ketika akan membuat keputusannya tentang penanggalan Hijriyah, yang mengusulkan kan Ali bin Abi Thalib dari peristiwa hijrah Rasulullah, bukan dari peristiwa kelahiran beliau, bukan dari peristiwa beliau mendapatkan wahyu, bukan saat peristiwa Isra Mi'raj, apalagi bukan dari kematian Rasulullah, tapi dari peristiwa hijrah. Itu yang mengusulkan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya Ali seperti itu ya, memiliki kelebihan yang luar biasa. Beliau disebutkan di sini, Ali berkata, demi zat yang membelah biji-bijian dan menciptakan makhluk yang bernyawa,
Sesungguhnya Rasulullah yang ummi, Nabi Muhammad mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik. Membenciku ya kecuali seorang munafik. Kemudian disebutkan riwayat yang lainnya, kami mengetahui seorang munafik dari kebencian mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada riwayat lainnya, barang siapa mencintai Ali maka dia berarti mencintai saya. Dan siapa yang mencintai saya berarti dia cinta Allah, mencintai Allah. Barang siapa membenci Ali berarti dia membenci saya, dan barang siapa yang membenci saya berarti dia membenci Allah. Inilah kedudukan Ali bin Abi Thalib ya. Dan suatu saat, pada saat peristiwa Perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ali nggak ikut perang karena ditugasi untuk menjadi pelaksana tugas ya, atau PLT Madinah, supaya menjadi ya semacam kepala daerah sementara di Madinah karena Nabi mau berangkat ke Tabuk bersama para sahabat. Saat itu orang-orang munafik kan membuli, mengejek Ali yang disebut cemen atau cengeng atau apalah, karena tidak ikut perang ya. Ini kan perang yang prestisius, padahal orang-orang munafik juga provokator saja. Mereka hanya pura-pura pergi padahal mereka mendirikan kemah di luar Madinah, nggak ikut ke Tabuk, tapi membuat demarketing atau pembulian itu kepada Ali, sehingga Ali cemas dan ingin berangkat. Ya Rasulullah, kenapa saya nggak boleh berangkat gitu ya. Maka Nabi mengatakan, saya menitipkan wanita keluarga dan keluargamu kepadamu wahai Ali, walaupun kamu menjaga anak-anak, menjaga wanita, tapi ini merupakan pekerjaan mulia yang luar biasa ya. Sehingga dengan itulah Ali bin Abi Thalib menerima amanah ya, amanah seperti itu ya pada saat perang Tabuk ya. Dan pada saat nantinya ya, ketika Ali bin Abi Thalib mengetahui orang-orang memberikan pujian yang luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib, dan sebagian lagi bahkan mengejek para sahabat yang lain, Ali nggak terima. Termasuk nantinya ada yang tokoh yang bernama Abdullah bin Sabah. Ini tokoh gembong munafikin pada periode berikutnya. Kalau gembong awal kan Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi gembong munafikin berikutnya itu Abdullah bin Sabah. Itu tokoh yang memprovokasi kepada barisan kaum muslimin dan memberikan pujian kepada Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, serta mengejek Abu Bakar dan Umar. Nah, ini Ali nggak terima, mengatakan kepada Abdullah bin Sabah dan mengusirnya dan mengancamnya, saya tidak mau tinggal satu negeri bersamamu. Akhirnya Abdullah bin Sabah diusir ke daerah Madain. Dan Ali bin Abi Thalib ini mengatakan, siapa yang memberikan pujian kepadaku dengan berlebihan dan mengatakan aku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka akan aku cambuk dia. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Alasannya Ali, karena berarti orang itu telah melakukan kebohongan atau kedustaan. Ali ini mengatakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, itu pernyataan Ali sendiri ya, yang perlu untuk kita sampaikan terus-menerus, bahkan ya kepada orang-orang Syiah yang berlebihan dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Nah, saya kira itu ya, jemaah sekalian, karena waktu yang terbatas, nanti insya Allah akan kita sambung dengan tokoh lain, yaitu Zaid bin Harithah, ada juga Abu Bakar, kemudian ada 5 orang yang sesudahnya, dan ada lagi 40 orang yang sesudahnya. Mudah-mudahan masih ada umur panjang bagi kita semuanya, sehingga bisa terus mengkaji sirah nabawiyah dan ilmu-ilmu Islam yang lain, supaya bisa memberikan kekuatan ruhiyah, ilmiah, fikriyah kepada kita, sehingga bisa memiliki semangat dalam berjuang fisabilillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.